Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A Bor 2. Dalam modul 2.1 ini, dalam pembelajaran berdiferensiasi, kami memperkenalkan diri dulu, yaitu A Bagus dan juga Rasya Rahmat Syarif. Kami akan membahas studi kasus tentang Pak Dudi Dam. Bisa dinikmati, silahkan mendengarkan hasil studi kasus kami. Pak Dudi Dam seorang guru SMP, ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Pak Dudi Dam lalu membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, diskusi seluruh kelas. Di awal pembelajaran, Pak Dudi Dam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu seperti berikut. Apa yang membedakan antara iklan dan bentuk tulisan lainnya? Iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Apakah dibutuhkan biaya untuk membuat iklan? Jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? Yang kedua, kerja individu, berpasangan, dan kelompok kecil. Setelah itu, Pak Dudi Dam meminta murid melakukan kegiatan tulis berbagi dengan pasangan, berbagi dengan pasangan lain. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Mereka lalu berbagi apa yang ditulis dengan satu teman lainnya secara berpasangan. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Setelah itu, Pak Dudi Dam melakukan diskusi dengan seluruh kelas. Ia akan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh, kemudian membahasnya dengan menekankan pada target audiens sasaran, pesan utama, mengapa beberapa iklan lebih efektif daripada yang lain. Pak Dudi Dam lalu memperjelas konsep dan istilah periklanan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, kerja kelompok kecil. Murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan sebagai jenis iklan. Setiap kelompok akan diberikan selembar kertas dan bekerja di meja mereka. Setiap lembar kertas grafik memiliki T-chart untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan jenis-jenis iklan tersebut, misalnya radio, TV, internet, media cetak, dan billboard. Setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan tertentu. Dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru, setiap kelompok kemudian pindah dari meja satu ke meja yang lain. Mereka membaca masukan yang telah ditulis sebelumnya dan menambahkan 2 kelebihan dan juga kekurangannya lagi. Terus berlanjut sampai setiap kelompok memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan. Pak Dudi Dam lalu mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Ia lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas atau memperluas pemahaman konsep seperti target audiens, kejelasan pesan, dan pengembangan fitur kebahasaan dari desain seperti pemilihan judul, teks, gambar, dan format. Pak Dudi Dam lalu memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasan sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan secara efektif, akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Pak Dudi Dam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-murid. Perbedaan skenario itu adalah: yang pertama, bersifat lebih konkret dan struktur dengan petunjuk langkah demi langkah mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua, kurang
Skenario kedua kurang terstruktur dan lebih terbuka dibanding skenario 1. Dan skenario 3 bersifat konseptual dan terbuka dan membutuhkan riset. Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara belajar mereka. Misalnya ada yang sendirian, yang tenang lebih dekat bersama temannya agar bisa saling bertanya, dan juga ada yang langsung di tempat keramaian supaya mendapatkan ide-ide dan saling bertukar ide. Dari studi kasus tersebut terdapat pertanyaan, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dudidam? Yang pertama adalah kami berbicara tentang kesiapan belajar dan juga profil belajar. Yang berikutnya, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid? Yang pertama yang kami tentukan adalah kesiapan belajar, yang bagaimana Pak Dudidam memberikan 3 tingkatan pembelajaran. Ada 3 skenario yang diberikan dalam studi kasus tadi. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di mana yang mereka sukai sesuai dengan gaya belajar mereka sendiri. Berikutnya, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Pak Dudidam menetapkan skenario tugas berjenjang dengan 3 skenario. Kami menekankan pada proses. Jadi hasil diskusi kami bahwasannya pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan oleh Pak Dudidam adalah proses. Yang terakhir adalah bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Strategi untuk menilai ini adalah penilaian formatif karena sifatnya memonitoring proses dan pembelajaran. Masing-masing individu membuat iklan yang efektif. Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu yang membedakan penguasaan materinya sesuai dengan kemampuan. Kemudian bagaimana Pak Dudidam membagi kelompok-kelompok besar, kelompok kecil, sehingga di situ ada penilaian secara formatif. Demikianlah hasil dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.